Ya baik, pemirsa Gamalan TV, alhamdulillah kembali lagi di dialog spesial. Di segmen terakhir ini masih bertemakan kenali ATM cardless atau ATM tanpa kartu milik BPRS Bari Berkesan, dan tentu masih dengan narasumber Direktur Utama PT BPRS Bari Berkesan atau Bank Syariah, Pak Haji Rifdan Harli ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, hari Senin kemarin ya itu menandai 9 tahun operasional BPRS Bari Berkesan ya. Tentunya banyak progres yang sudah disampaikan tadi ya, termasuk pemanfaatan teknologi ya, inovasi dalam bentuk pelayanan ATM cardless ini ya. Nah ke depan ini juga mungkin apakah akan bagaimana ekspansi lebih jauh lagi khusus regional, artinya bank ini kan cukup besar, asetnya kan cukup luar biasa. Apakah tetap hanya pengembangan di Ternate saja, ataukah punya bayangan atau impian nanti di kabupaten-kabupaten lain? Mumpung bahwa bank ini kan satu-satunya bank lokal milik pemerintah yang ada di Maluku Utara ini ya. Jadi memang Pak Pikal, harapan kami insan perbankan ini, hampir semua perbankan menginginkan ada ekspansi yang lebih besar lagi untuk membesarkan industrinya. Begitu juga dengan kami BPRS Bari Berkesan, kami sangat menginginkan bank ini ke depannya semakin besar dan bisa memberikan layanan dan memberikan manfaat untuk masyarakat dan daerah ini. Memang sejak awal kami manajemen atau pengurus BPRS Bari Berkesan berkeinginan untuk mengembangkan jaringan BPRS Bari Berkesan ini ke beberapa tempat daerah kabupaten dan kota. Namun mengingat kondisi saat ini masih pandemi dan kemudian kami harus lebih memantapkan dulu tadi fasilitas kami yang kita sudah bahas panjang lebar terkait dengan ATM. Kami ingin ini kami fokuskan untuk bisa dimantapkan dulu fasilitasnya, sehingga pada saat kita membuka cabang ke daerah atau ke tempat lain itu sudah didukung dengan fasilitas yang memang sangat diinginkan oleh masyarakat. Karena untuk pengembangan kantor pusat atau pengembangan kantor ini, fasilitas itu harus sangat mendukung. Karena begitu kita melakukan komunikasi atau memberikan penawaran kepada masyarakat, yang mereka tanyakan adalah fasilitas yang satu ini, yaitu ATM. Kalau mereka mau bertransaksi atau mau melakukan investasi dananya di bank kami atau BPRS kami, itu paling tidak harus didukung dengan salah satu fasilitas ini, ATM. Yang lain-lain mungkin karena dengan fasilitas mobile banking, dan itu adalah faktor pendukung lainnya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang untuk nasabah-nasabah yang sudah menguasai IT ya. Tapi kalau untuk ATM itu sudah umumnya oleh nasabah perbankan itu pada umumnya lebih banyak menggunakan fasilitas ATM. Makanya untuk pengembangan ke depan yang kami fokuskan saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah penguatan teknologi yang mendukung layanan ATM ini, di mana selain bisa melakukan transaksi di ATM milik BPRS Bari Berkesan, juga bisa melakukan transaksi di ATM milik bank lain yang tentunya dibangun dengan kerjasama antara BPRS dengan bank tersebut. Nah, ini yang harus kita perkuatkan dulu. Di luar dari upaya kami untuk akan rencana kami untuk membuka jaringan di daerah lain untuk pengembangan BPRS Bari Berkesan. Nah, ini yang ke depan kita akan lakukan, di mana saat ini juga kami juga sudah melakukan pengembangan yang namanya mobile banking, yang terus terang bahwa kami ingin memberikan layanan kepada masyarakat itu nanti ke depan jalannya sudah nggak perlu bawa uang tunai lagi. Jadi dengan menggunakan Android atau HP yang berbasis Android,
itu bisa melakukan transaksi dengan QR code ya, semacam yang sekarang sudah dikenal oleh masyarakat itu adalah KRIS, layanan KRIS itu. Nah, itu yang saat ini kita sudah mulai melangkah ke sana, dan kami sudah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga. Ini juga sudah jalan, Pak. Sebenarnya semua sudah jalan, tinggal mungkin pemantapan. Kalau kami dengan untuk pelayanan KRIS ini, kami sudah tinggal mungkin ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Kalau yang tadi ATM cardless untuk penarikan di bank lain itu harus mendapat izin, sementara yang satu ini itu sudah tinggal dengan proses kerjasamanya. Nah itu ya Pak Mat yang ke depan kita lakukan, sebagaimana apa yang dilakukan, pengembangan yang dilakukan oleh Bank Umum. Paling tidak kami dari insan BPR maupun BPRS itu juga ingin melakukan hal yang sama. Karena kalau mau tidak mau kita tidak melakukan hal yang demikian, mungkin kita akan tertinggal. Dengan sendirinya kita akan tertinggal dari zaman yang kita berada gitu kan. Maksudnya bank-bank lain sudah dengan pelayanan konsep digital, sementara kita masih melakukan dengan manual. Nah ini kan masyarakat juga pingin dimanja. Nasabah perbankan sekarang pingin dimanja dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, makanya itu apapun pengembangan ke depan kita harus ikuti. Kita harus ikuti supaya kita tidak minimal kita tidak tertinggal jauh dengan bank-bank umum. Seperti itu. Ya baik, ini menarik nih. Saya ingin coba gali lagi tentang rasa ingin tahu publik ya terhadap BPRS Bahari Berkesan ini kan 9 tahun ya. Apakah dari nasabah ya, baik dari pegawai sendiri ataupun dari luar itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, atau rasa penasaran warga atau publik ini terhadap bank ini semakin ada begitu ya? Iya. Dari pengalaman Bapak memimpin ini. Iya, memang pertama-tama kami memang harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Kota Ternate yang sudah mendukung BUMD, salah satu badan usaha milik daerahnya, yaitu kami BPRS Bahari Berkesan, untuk bisa mengembangkan potensinya dalam melayani masyarakat dengan bisnis di jasa keuangan ini. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Pemda Kota Ternate. Yang kemudian yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada masyarakat Ternate pada umumnya yang sudah mempercayakan BPRS dalam mengelola investasi dananya, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin meningkat nasabahnya, kepercayaan masyarakat, dan semakin memang selain itu untuk menjadi besar ini kan tidak mudah Pak Pikal. Kita selalu di satu sisi kita ingin berusaha untuk lebih besar, dan di lain sisi kita terus juga ada mendapat tantangan-tantangan yang mungkin dari masyarakat yang belum terlalu mengenal apa itu BPR Syariah, kemudian mungkin masih terbawa dengan suasana politik dan lain sebagainya, sehingga BPRS ini masih dianggap belum terlalu optimal ya untuk keberadaannya. Padahal kalau kita mau melihat potensi yang ada di BPRS Bahari Berkesan ini untuk ke depan bisa memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat itu cukup tinggi. Nah ini yang harus kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan sekarang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini, beberapa hari ke depan ini, kami akan melakukan launching relokasi salah satu kantor kas kami yang ada di pasar. Nah, karena kami menganggap bahwa bila masyarakat pasar ini bisa kita berikan sosialisasi dengan baik, bisa kita kuasai pasar yang ada di khususnya
di wilayah Pasar Higienis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dukungan ke depan lebih optimal. Maksudnya masyarakat akan lebih cepat mengenal dengan keberadaan BPRS Balai Berkesan. Memang belum, dengan waktu 9 tahun ini kami rasa waktu yang belum terlalu lama ya, masih singkat untuk bisa memperkenalkan secara utuh kepada masyarakat itu tentang keberadaan BPRS Balai Berkesan. Masih cukup lama. Kadang-kadang masih ada yang belum terlalu tahu dengan adanya BPRS Balai Berkesan, belum tahu dengan adanya bank syariah milik Pemda Kota Ternate, belum tahu dengan bank milik Pemda Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate, belum terlalu belum terlalu tersiar di masyarakat, walaupun sudah berbagai macam kegiatan yang kami lakukan, baik dari kegiatan sosialisasi terkait dengan BPRS ini maupun sosialisasi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan itu kami selalu hadir, tapi begitulah, begitu hadir hilang lagi ya. Padahal bahwa bank ini kan sebenarnya salah satu BUMD yang sudah memberikan kontribusi dalam bentuk pendapatan daerah kepada pemerintah Kota Ternate ya. Nilainya juga luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini kami berharap ada pemahaman dari rekan-rekan kerja atau mitra kerja kita dari OPD yang ada di jajaran Pemda Kota Ternate, bagaimana mereka harus mengenal BPRS itu lebih jauh, sehingga wah ini aset kita, kita harus dukung, harus kita berikan support yang istilahnya support yang besar-besar lah, sehingga BPRS ini memang betul-betul kalau ingin maju ya harus seperti itu. Kita harus yang punya, umpamanya kita pastilah kalau kita punya sesuatu usaha, kita ingin usaha ini berkembang. Nah seperti itulah kami harapkan. Pemda memiliki unit bisnis atau unit bisnis yang ada di BUMD, diantaranya kami, BPRS Balai Berkesan, PDM. Nah ini harus didukung. Nah, bagaimana supaya bagaimana manajemen atau pengurus yang dipercayakan itu memberikan bisa berinovasi untuk membesarkan unit usahanya seperti kami di BPRS. Apa yang kami lakukan ya insya Allah karena Pemda ini kan punya saham di sana, punya hampir 98% itu adalah saham pemerintah Kota Ternate. Jadi kami berharap dukungan modal juga harus maksimal sehingga kita bisa bergerak lebih leluasa dalam pelayanan seperti itu. Baik luar biasa, dan memang potensi untuk ekonomi syariah juga masih terbuka untuk di Provinsi Maluku Utara ini. Mudah-mudahan ini juga bisa berkembang, berdampak bagi BPRS Balai Berkesan ke depannya ya. Baik Bang Risdan, kita sudah berada di penghujung acara di dialog malam ini ya. Namun sebelum menutup perjumpaan kita, saya minta closing statement dari Abang ini. Mudah-mudahan ini dengan harapan bahwa memang ATM tanpa kartu ini bisa dikenal lebih jauh lagi ya. Jangan gaptek lah, manfaatkan sudah ada nih, aman, efisien, dan sangat kecil kemungkinan untuk disalahgunakan ya. Ya silakan Pak. Memang kami sangat berharap untuk produk kami ATM Kartis ini bisa dimanfaatkan oleh semua nasabah BPRS Balai Berkesan. Dan fasilitas yang telah kami siapkan ini kami berharap bisa dimanfaatkan dengan baik, khususnya kepada PNS Kota Ternate yang mana punya rekening di BPRS dan memiliki fasilitas ATM cardless maupun pada umumnya mereka menggunakan ATM cardless. Gunakanlah ATM cardless ini untuk menghindari antrian panjang, terus kemudian menghindari kerumunan di saat suasana pandemi ini, bisa melakukan transaksi kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dananya yang ada di rekening. Harapan kami
masyarakat Kota Ternate yang berbank di BPRS Barisan bisa menguasai dengan cepat layanan ATM kami yang tentunya baru dan mungkin masih belum familiar dengan masyarakat, karena ATM ini perbedaannya adalah dia tidak menggunakan kartu, tapi menggunakan fasilitas handphone untuk notifikasi PIN-nya. Iya. Saya rasa itu. Ya, baik, luar biasa ya. Baik pemirsa Gamalama TV, tadi Anda sudah mendengarkan ya penjelasan daripada pimpinan Bank Syariah BPRS Barisan bahwa sebenarnya ada inovasi yang sudah dibuat oleh BPRS Barisan, yaitu dalam bentuk layanan ATM kartu dan tanpa kartu ya. Dan ini sedang disosialisasikan kepada Anda sekalian tentang layanan ATM tanpa kartu ini, dan sudah ada fasilitasnya tersebar di beberapa titik di Kota Ternate dan tinggal Anda memanfaatkan, dan manfaatnya adalah lebih efisien ya, kemudian menghindari antrian dan tentunya sangat kecil kemungkinan untuk disalahgunakan, dan persyaratan sangat mudah. Anda tidak perlu dengan HP canggih ya, cukup dengan HP. Nanti ada juga notifikasi dari SMS yang diberikan untuk sebagai prasyarat untuk melakukan transaksi. Tentunya sangat aman. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi sesuai dengan harapan daripada BPRS Barisan ya, khususnya para nasabah. Silakan menggunakannya. Dan terima kasih kepada Bang Rizwan Harli sudah mau berbagi banyak hal tentang kemajuan bank ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit baru bagi para nasabah ya, untuk mencintai bank ini, bagi warga Kota Ternate, dan menggunakan segala fasilitas yang sudah ada di bank ini. Saya Ahmad Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini undur diri dari hadapan Anda pemirsa, dan ikuti terus program dialog spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.